Perkenalkan, saya Bumingfe. Saya hari ini mau membagikan sharing cara-cara bagaimana membuat anak tidak marah saat diminta berhenti melakukan aktivitas kesukaannya. Ini adalah sesuatu hari ini saya mau melakukan tiap hari Sabtu itu berselang-seling. Pertama kali sekali saya mengajarkan mengenai skill communication, dasar-dasar untuk membuat komunikasi anak itu bisa. Yang Sabtu berikutnya saya mengatakan mengenai bagaimana secara behavior-nya. Jadi kalau saya cuma mengajar bagaimana cara mengajar anak untuk bisa melakukan skill tersebut, tetapi kalau ibu dan bapak mempunyai kesulitan untuk menghandle behavior-nya, itu juga sama aja. Nanti akhirnya juga tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan. Maka dari itu saya berusaha memperlihatkan skill yang harus dikuasai anak dan bagaimana cara kita memperkenalkan skill itu terhadap anak. Tetapi ada hal yang lebih penting, bahwa semua yang kita ajarkan ke anak itu tidak lepas daripada behavior anak tersebut. Karena apabila behavior itu kita tidak bisa manage, nah skill yang mau kita ajarkan ke dia pastinya juga sulit untuk bisa diterima oleh anak. Dan akhirnya akan terjadi kegagalan yang dimana biasanya kita temui di orang tua, mereka selalu mengatakan, saya tidak bisa, anaknya tidak mau. Nah, hal-hal yang saya ajarkan sebelumnya seperti kemampuan anak untuk menunggu, itu juga perlu dilatih terus-menerus. Akan mau kita untuk anak kalau udah biasa menunggu itu gampang. Mau tinggal nanti ditingkatkan kemampuan menunggunya, berapa lama dia menunggu. Nah, hari ini saya mau membicarakan mengenai bagaimana membuat anak tidak marah saat diminta berhenti melakukan aktivitas kesukaannya, seperti main gadget, saya tahu. Seperti dia suka main mobil-mobilan yang sedang diatur berjajar-jajar gitu ya. Nah, hal itu yang mau saya bahas hari ini. Hal ini sesuatu yang sangat penting. Anda harus sukses dengan ini, karena kalau Anda nggak sukses dengan ini, Anda akan mempunyai kesulitan untuk mulainya aja loh. Mulai untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat bagi anak. Jadi di sini adalah bagaimana perpindahan dari aktivitas yang disukai dia ke aktivitas yang kurang disukai dia. Nah, kalau berpindah dari aktivitas dari semua aktivitas itu semua menyenangkan bagi anak, nggak ada problem. Seperti, wah pokoknya dia cuma mau main dari mainan yang kesukaannya dia. Dari mainan satu ke mainan yang lain. Semua kesukaannya dia. Jadi anak ini tidak pernah mendapati dirinya, dia nggak suka dengan satu aktivitas. Karena begitu nggak suka, selalu langsung diganti dengan permainan yang aktivitas yang kesukaannya dia. Nah itu juga nggak benar. Nah, kalau anak-anak ini terus menerus dia itu cuma taunya saya melakukan apa yang saya sukai. Itu tidak mungkin nantinya di kemudian hari itu kita bisa provide
atau menyediakan sesuatu yang kesukaannya terus. Pasti ada ada waktunya. Bagaimana dia menghadapi sesuatu aktivitas yang kurang disukai, bahkan tidak disukai dia. Itu tantangannya di sana. Kalau selama ini dia pokoknya ada gadget, rewel dikit kasih gadgetnya, kasih HP, berhenti. Nah, terus kalau dia bagaimana kalau kita membesarkan anak dengan konsep berpikir seperti itu? Nantinya dia juga nggak akan bisa kita kendalikan kalau besar. Dan pada waktu dia besar, kita berhadapan dengan anak yang dengan kekuatan yang mungkin maksimal, sedangkan kita semakin tua, kita semakin menurun kekuatan kita. Maka dari itu, Anda harus bisa mengendalikan anak kita dari sisi behavior. Yang pertama, waktu itu saya mengajarkan kemampuan menunggu pada anak. Yang kedua ini, bagaimana mengontrol anak apabila dia melakukan aktivitas kesukaannya. Mengontrol dalam arti bagaimana dia berpindah dari aktivitas kesukaannya dia, artinya berhenti. Habis itu dia melakukan sesuatu aktivitas yang mungkin kurang atau tidak disukai dia, tanpa dia merasa marah, tanpa dia tantrum. Itu poinnya di sini. Kalau Anda tidak punya problem seperti ini, ya mungkin Anda orang tua yang beruntung bahwa anak Anda jadi sudah mempunyai behavior yang baik. Kalau umpamanya dia tidak suka, dia bisa kita kalau dia tidak suka, jadi akhirnya kita bisa mendistraksi. Biasanya orang tua mendistraksi dengan permainan yang lain, jadi seperti HP, handphone. Tapi kalau setiap kali kita mendistraksi seperti itu, akhirnya juga itu nggak mengasah kemampuan dia untuk mengontrol dirinya, bahwa ada saatnya saya harus mendengarkan atau mengikuti orang-orang di sekitar saya. Jadi di sini berhenti bukan dalam arti kita menghentikan satu aktivitas kesukaannya, tapi dikasih kesukaan yang lain. Di sini lebih ke arah dia sedang melakukan disukai. Terus dia bisa nggak kalau mau stop, kamu harus stop untuk melakukan itu. Apakah anak bisa stop tanpa rasa marah? Nah, itu yang mau kita katakan hari ini ya. Jadi kita sudah tahu benar apa yang dimaksud oleh yang saya maksud di sini bukan hanya berhenti, terus habis itu dikasih aktivitas kesukaan yang lain, bukan. Tetapi berhenti dan dia bisa berhenti tanpa aktivitas tersebut. Setelah itu kapan kita memberikan, kapan kita selesai, itu di tangan kita, bukan di tangan anak-anak. Nah, itu membuat kita nanti bisa lebih mudah mengontrol anak kita, dan kita akhirnya tidak menjadi, bukannya terus anak yang mengontrol kita, bukan. Tetapi kita bisa mengontrol anak kita. Oke, kita mulai. Pengertian aktivitas kesukaan anak. Nah, ini kalau dalam konteks anak-anak spesial ya, yang di lingkungan kita, itu kesukaan anak itu mungkin nggak sama persis dengan kesukaan yang seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kesukaannya dia mungkin aneh-aneh. Dia akan bisa suka naik turun tangga lift, yang mungkin itu tidak akan menjadi kesukaan anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang dalam tanda petik anak-anak yang nggak punya problem. Kesukaannya mungkin dia lihat mobil, tetapi yang dilihat bukan mobilnya, tetapi roda mobil itu pada waktu mobil itu dijalankan. Nah, terus seperti steaming, ya.
yang dilakukan berulang-ulang. Jadi anak menikmati pada waktu melakukan streaming itu. Nah, meskipun itu merugikan dirinya, dia juga nggak kerasa mungkin, karena dia mungkin hiposensorinya hipo. Jadi hal-hal ini, kalau umpamanya seperti anak berputar-putar terus, atau anak yang suka membenturkan kepalanya ke tembok, kalau itu kita nggak bisa kontrol, kita akan mendapatkan benefit yang lain, kerugian yang lain. Mungkin seperti, wah, anak kita akhirnya jadi tambahan problem trauma di kepalanya karena terlalu sering membenturkan kepalanya ke tembok atau sesuatu yang benda keras gitu ya. Nah, contoh-contohnya biasanya main gadget itu, lihat video, lihat iklan TV. Kalau streaming mata, yaitu melihat mobil berjajar-jajar, dia senter dari sana sini sambil matanya itu dilirik-lirikkan. Terus mainan bola jatuh itu, dia ada mainan yang bola jatuh, terus kita taruh lagi, akhirnya bola jatuh berputar-putar. Nah, itu dia bisa main seperti itu tuh berjam-jam. Yang menurut kita itu sebenarnya nggak ada artinya lah. Terus kalau streaming vestibular itu berputar-putar, badannya berputar-putar, yang dimana akhirnya anak, kalau kita yang melihat aja mungkin pusing, tapi anak nggak akan pusing, dia akan berputar terus. Jadi hal-hal ini merugikan anak dari sisi dia nggak sempat untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Dia nggak sempat memperhatikan bahwa mama adiknya, kakaknya itu ditendang, yang satu nendang, satunya nendang balik, atau satunya melempar, satunya menangkap. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut kita remeh, tetapi itu informasi yang bagus buat anak. Dia bisa, walaupun dia mungkin dalam konteks hanya melihat, tapi dia sudah tahu, ada permainan seperti itu. Jadi pada waktu kita perkenalkan permainan yang biasa dilakukan anak-anak, dia sudah tahu duluan, oh ini yang dimainkan oleh kakak dan adik saya waktu itu. Dan dia tidak akan menolak atau takut atau marah yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ini begitu kita memperkenalkan aktivitas yang baru. Karena dia sudah pernah melihat. Jadi kita melihatnya kerugiannya itu banyak sebenarnya. Kalau dia itu hanya melakukan sesuatu yang berulang-ulang tanpa ada targetnya, ataupun melakukan streaming yang menurut kita memang itu streaming itu sebenarnya dilakukan anak supaya untuk membuat dirinya tenang, menenangkan dirinya. Tetapi hal ini juga merugikan dirinya dari sisi yang lain, bahwa dia akan kehilangan momen-momen yang dimana apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Jadi dia nggak akan belajar dengan lingkungan sekitarnya karena dia akan melakukan hal itu terus-menerus. Yang gerakan-gerakan yang apa ya, atau yang tidak ada benefitnya, tidak ada keuntungannya, gitu. Oke. Tujuan adanya intervensi untuk menghentikan, mengontrol aktivitas yang disukai tersebut. Satu, kita di mana tadi saya bilang, kita melakukan ini karena kita juga mau membentuk kepatuhan anak terhadap instruksi yang diberikan kepada dia. Jadi kalau kita akhirnya kita mencoba mengontrol dengan hal-hal yang mungkin kurang disukai anak. Jadi kepatuhan itu akan gampang terbentuk kalau yang sedang dilakukan itu bukan sesuatu yang sangat disukai anak. Tetapi apabila hal itu sangat disukai anak, maka kita mau mencoba memberikan kepatuhan terhadap anak tersebut, itu paling sulit.
Nah, tapi saya nggak mengajarkan bahwa Anda harus langsung melakukan itu dengan aktivitas yang paling disukai anak. Ya. Terus terbentuk perilaku positif dalam mengelola rasa marah. Pasti setiap orang, nggak usah anak-anak, kita pun juga pada waktu kita melakukan apa yang kita sukai. Nah, terus kita disuruh berhenti. Kita ada rasa penyesalan. Kenapa sih kok berhenti? Saya lo pengen terus, ya. Kenapa kok harus berhenti? Nah, pada waktu itu, tapi kita tahu bahwa memang kita harus berhenti karena kita nggak mungkin melakukan hal ini terus-menerus. Kalau kita udah dewasa, kita tahu kita pasti harus melakukan yang lain. Tetapi untuk anak-anak ini, mereka mungkin belum tahu kenapa saya harus berhenti, karena ini kan menyenangkan. Kenapa saya harus berhenti? Nah, kalau saya disuruh berhenti, saya akan marah. Nah, begitu marah, dia mungkin kalau orangnya nggak bisa memberikan treatment bagaimana mengelola rasa marah itu, jadinya akhirnya mungkin orang tuanya kalah gitu. Dia akan memberikan apa yang diminta anak. Akhirnya di sini nggak akan ada perilaku yang positif yang kita harapkan, yaitu kepatuhan. Karena orang tua selalu memberikan apa yang diminta. Begitu anaknya marah, berikanlah apa yang diminta anak. Beres. Nah, mungkin orang tua yang seperti ini itu tidak tahu bahwa kita akan menuai badai di kemudian hari. Di mana anak-anak ini kalau nanti sudah dewasa, sekarang anak-anak itu masih kecil. Dalam arti kita masih bisa memberitahu dia secara fisik bahwa kalau tidak boleh, ya kamu harus memberikan barang itu ke kita, atau dia memang kita bantu untuk berhenti dengan cara mengambil apa yang dimainkan anak, atau kita memberhentikan anak secara fisik. Kita pegang tangannya, kita pegang badannya. Nah, itu kita masih bisa mengajarkan. Tetapi kalau anaknya sudah kira-kira 15 tahun, nggak ada yang sanggup. Jadi kalau Anda nggak melakukannya sekarang, Anda melakukannya pada waktu anak-anak itu besar, kita butuh untuk hire bodyguard, mungkin 10 gitu ya, baru bisa cukup untuk memegang anak kita.